terima kasih sudah memberikan nama saya Arif Hidayat. Saya dari Lembaga Les. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Boleh disebutkan apa nama dari lembaga les ini? Ya, nama lembaga les ini adalah Bimbingan Belajar Afjara atau biasa disingkat Bimbel Afjara. Kalau boleh tahu sudah berapa lama lembaga les Afjara ini didirikan? Kurang lebih dari sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Awalnya peserta les ini itu saudara-saudara sendiri, lalu kemudian rumah-rumah sekitar lokasi les, kemudian akhirnya di anak-anak dari masyarakat sekitar desa Tiga Sawah mulai ikut les bimbingan belajar Afjara. Sebelumnya bolehkah disebutkan apa tujuannya didirikannya lembaga les ini? Ya, tujuannya tentu membantu orang tua mendidik anaknya dan juga anak itu sendiri memahami pelajaran atau materi pelajaran yang sudah diberikan di sekolah masing-masing. Kemudian juga selain itu juga kebetulan pendiri dari les ini itu profesi sebagai guru dan tadi kakak saya, jadi bisa dijadikan ini usaha sampingan beliau. Siapakah target dari siswa yang bisa belajar di les lembaga ini? Ya, target ini dapat dilihat dari program yang kami selenggarakan, yaitu pertama ada kelas calistung. Calistung membaca, menulis dan berhitung itu khusus untuk anak seusia TKB. Kemudian ada program untuk les sekolah dasar, yaitu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 tingkat skala dasar. Biasanya sih untuk pelajaran tematik dan matematika. Yang ketiga kelas SMP, kelas 7 sampai dengan 9 ya khusus untuk pelajaran IPA dan matematika. Kemudian yang terakhir itu ada kelas bahasa Inggris, dan ini terbuka untuk semua level, baik dari TK, SMP, SMA itu boleh mengikuti les bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran yang di tempat, apa mata pelajaran yang diajarkan di tempat les, apakah diajarkan seluruhnya atau bagaimana? Ya, untuk calistung tadi dasar-dasar dulu tujuannya untuk anak sebelum masuk SD, yaitu membaca, menulis dan berhitung, dan beberapa latihan soal untuk membangun logika dan pemahaman, dan juga kemampuan kognitif untuk anak sebelum masuk SD. Kalau untuk SD fokus sebenarnya kita keseharian itu materi matematika, pelajaran matematika, dan juga sekarang kan kurikulum 2013 yaitu tematik, di dalamnya ada bahasa Indonesia, PPKN. Cuma tidak terlepas dari itu, kadang-kadang juga siswa SD ini menanyakan tentang materi di luar dua itu, yaitu seperti misalkan bahasa Sunda ataupun agama, itu tetap kita berikan penjelasan atau bantu mereka untuk memahami materi selain tematik dan matematika. Kemudian untuk SMP hanya IPA dan matematika saja, di luar itu kita tidak memberikan materi lain, karena dari awal kita untuk SMP hanya untuk level matematika untuk pelajaran matematika dan IPA. Dan untuk bahasa Inggris ya tentu membantu anak atau peserta memahami dan mempraktikkan bahasa Inggris. Bolehkah disebutkan ada berapa banyak pengajar yang bekerja di les? Pengajar saat ini ada 9 orang. Itu di level calistung ada 3, level SD ada 4, sama level untuk bahasa Inggris dan SMP masing-masing 1, jadi total 9 pengajar. Awalnya bagaimana cara mendapatkan pengajar tersebut? Ya, waktu awal-awal didirikan itu dilakukan sendiri oleh pendiri bimbel ini, yaitu kakak saya, karena beliau juga profesi sebagai guru, yaitu mengajar langsung. Kemudian setelah
tugasnya banyak, itu kakak saya memperbantukan saudara adik yang sudah SMA untuk mengajar calistung dan saudara-saudara, dan akhirnya mulai merekrut tetangga-tetangga yang kebetulan ada yang sudah berpengalaman di dunia belajar lain, maupun yang sedang mengajar TK waktu paginya, dan terakhir karena sudah mulai berkembang ada beberapa mahasiswi yang juga secara mandiri menanyakan apakah ada lowongan di bimbel ini atau tidak, dan sekarang dari 9 itu ada beberapa mahasiswi yang memang masuk kuliah untuk mengajar di sini seperti itu. Tadi kan sudah ditanyakan pengajarnya, kalau gitu ada berapa jumlah murid? Murid itu fluktuatif ya. Cuma rata-rata sih kalau sedang normal sekitar 80 sampai 90, pernah juga ada 100. Jadi kadang-kadang karena sistem kita ini per bulan, jadi tidak mengikat gitu. Kalau memang mau ikut bayar dahulu, baru kemudian menjalani. Kalau memang istilahnya mau istirahat dulu, ya berarti tidak bayar. Nah, makanya murid itu dari bulan ke bulan fluktuatif. Cuma secara rata-rata sekitar 80 sampai 90 orang anak. Ini kan udah lama ya berdirinya, bahkan jauh sebelum COVID-19 ada. Apakah ada mengalami fluktuasi pada saat menjalankan les ini? Ya, fluktuasi mungkin iya. Cuma beberapa kendala itu waktu itu ada PPKM atau PPSB dari pemerintah ya Pak. Karena tidak ada kegiatan berkumpul dan lain-lain, mau tidak mau kita sempat liburkan beberapa minggu karena ikut himbauan pemerintah. Itu di sisi lainnya. Kemudian juga karena PPKM sudah mulai dilonggarkan, kita mulai lagi kegiatan belajar mengajar, tentu saja harus ada prokes dan lain-lain. Maka kita ada biaya tambahan untuk hand sanitizer, membuat cuci tangan dan lain-lain. Dan tapi di sisi lainnya dengan adanya COVID ini yang haruskan siswa belajar online, itu beberapa orang tua merasa bahwa online itu tidak efektif, tidak belajar dari rumah. Akhirnya mereka ikut sertakan anaknya supaya lebih memahami materi sekolah, terutama untuk SD ya. Nah itu di sisi lainnya ada juga, cuma ya itu belum bisa bilang lagi sih. Tadi kan cukup banyak juga yang mengajar sama muridnya juga. Nah itu bagaimana cara mengatur kegiatan les Ya, untuk prosesnya sendiri, sistematika pembelajaran, jadi kita itu dalam seminggu itu 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian khusus untuk calistung, tadi Senin sampai Sabtu mulai dari jam 1 sampai jam 5 siang. Nah, kemudian untuk kelas SD dan calistung itu kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu mereka yang les Senin dan Jumat, kemudian kelompok kedua mereka yang les di Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, kemudian khusus untuk bahasa Inggris dan SMP kita serahkan ke masing-masing guru pengajar, mereka kapan misahnya dan jam berapa. Jadi pengaturan untuk calistung dan SD itu dari sistem belajar seperti itu, dan tiap hari guru datang untuk SD dan calistung. Baik, kalau gitu sepertinya ada pertanyaan lain dari rekan saya. Dari saya ada pertanyaan, dalam 1 bulan ada berapa kali pertemuan? Kalau untuk satu anak berarti sekitar berapa ya? 3 kali 4, 12 pertemuan untuk anak, untuk per anaknya. Selanjutnya, untuk 1 kali pertemuan berapa lama durasinya? Durasinya 1 jam atau 60 menit. Untuk jadwalnya apakah ditentukan oleh pihak les? Iya, untuk yang ditentukan, contoh dari di kelompok A itu khusus untuk misalkan kelas 1, 3 dan 5, kemudian
Di kelompok B itu untuk kelas 2 dan 4 dan 6 sisanya gitu. Cuma ada beberapa yang minta hari ya itu tergantung sih, bisa kita bolehkan tergantung kapasitas dulu bisa gitu. Jika suatu saat berhalangan hadir, apakah boleh mengubah jadwal les yang sudah disepakati? Ya, beberapa orang tua memang merequest seperti itu. Misalkan hari ini tidak bisa karena sakit, nah, kemudian dalam 1 bulan itu mereka izin misalkan tidak bisa 2 hari, tapi mereka juga di lain waktu meminta apakah bisa untuk menukar hari yang tidak dijalani itu, ya karena ini di pedesaan ya mungkin masih tradisional, ya akhirnya kita coba fleksibel kasih, ya boleh silakan, tapi dengan mempertimbangkan apakah di hari pengganti itu ada guru tidak yang kosong, gurunya penuh gitu ya. Kalau penuh ya tentu kita tidak bisa memaksakan. Materi dan buku apa yang digunakan saat bimbel? Ya, kalau untuk Calistung kita memproduksi sendiri, itu ada paket 3 level baca ya, baca tanpa mengeja. Waktu itu dibuat oleh kakak saya sebagai pendiri bimbel ini. Kemudian untuk yang Calistung juga kita mencari-cari referensi di internet untuk level TK, pemahaman kognitif, logika dan lain-lain. Kalau untuk SD itu materi kita beli buku referensinya, dan juga ada materi-materi les yang kebetulan menemukan di Yogyakarta. Jadi saya coba kontak orangnya dan dia bisa memberikan materi-materi les. Kalau untuk bahasa Inggris itu ditentukan oleh masing-masing guru, gurunya maksud saya, karena kebetulan yang mengajar ini lulusan bahasa Inggris, jadi tentu dia punya sendiri materi. Dan untuk yang SMP hanya untuk matematika dan bahasa saja materi. Yang selanjutnya Ya, ini kan dari tadi 2010-2011 ya, udah sejauh ini. Nah, bagaimana cara mempromosikan lembaga les ini bisa sampai di titik ini? Iya, biasanya sih setahu saya awal mulanya itu dari mulut ke mulut ya. Kemudian kakak saya sebagai pendiri coba memberanikan, akhirnya memasang reklame di depan lokasi les, kebetulan di pinggir jalan raya itu reklame. Kemudian juga ada spanduk, dan setelah akhirnya bimbingan les ini dipegang saya coba menambahkan jalur promosi lain, yaitu via status WhatsApp gitu. Jadi saya membuat semacam status WhatsApp mempromosikan program-program yang ada di bimbel ini. Nah, untuk tarifnya itu bagaimana cara menentukan? Tarif usaha jasa, ini jasa kan ya di sini. Iya, Beda jasa. dengan usaha dagang atau produk. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apakah tarif untuk yang SD berbeda dengan yang SMP seperti yang Calistung juga? Ya, penentuan tarif awalnya mungkin itu melihat juga ya bahwa ini tempat di sini di pedesaan, tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan yang berbeda dengan orang-orang kota gitu. Di sisi lain kita juga mempertimbangkan berapa beban pengeluaran, misalkan untuk guru paling besar sih tentu untuk pengajar ya, beban gaji pengajar. Kedua juga untuk pengeluaran pembuatan materi termasuk printer, cetak kertas, tinta dan lain-lain. Nah, dari 2 hal itu kita menentukan berapa untuk level. Tapi khusus untuk bahasa Inggris, karena sistemnya kerjasama dengan pengajarnya, jadi istilahnya kita hanya menyewakan tempat saja, materi itu di pengajar, jadi itu lebih tinggi daripada level untuk bimbel yang lain. Itu selanjutnya apa yang ditanyakan oleh rekan saya? Kalau boleh tahu, kapan dilakukannya pembayaran les tersebut? Ya, jadi kita itu ya sekali lagi bahwa ini bimbel di desa, fleksibilitasnya cukup tinggi.
tentu saja harusnya kan ketika anak mau ikut les itu harus bayar dulu ya, baru ikut les ini. Ya kita juga seperti itu awalnya gitu. Jadi misalkan pas anak mau di awal bulan, di akhir bulan, terserah ikutnya kapan, dia harus bayar dulu iuran dan kita tidak ada biaya pendaftaran. Nah kemudian sebulan kemudian ketika sudah jatuh tempo itu dia harus bayar lagi, misalkan tanggal 15 dia bayar, 15 bulan berikutnya harus bayar lagi. Cuma kadang-kadang ya itu karena ada satu dua hal minta izin untuk bayar telat gitu, akhirnya ya kita perbolehkan. Intinya sih ketemu tanggal untuk pembayarannya, dan kadang-kadang ada yang istirahat dulu akhirnya tidak bayar gitu. Tidak bayar dalam arti ya sudah tidak bayar karena istirahat. Bagaimana cara melakukan pembayaran lesnya? Pembayaran itu cash, masih sistem cash. Jadi membayar langsung ke petugas administrasi. Untuk mengatur keuangannya itu apakah selalu dicatat? Iya, untuk pengeluaran sehari-hari kita catat di buku. Misalkan dalam hari itu ada uang iuran les berapa, dan kalau ada pengeluaran, misalkan pengeluaran untuk kertas atau tinta, kita catat juga. Tapi untuk rekap 1 bulan, itu untuk laporan laba rugi sama perubahan modal, itu kita menggunakan Excel. Berarti sudah menggunakan komputerisasi dan juga catatan Ya. manual ya. Iya. Itu apakah memiliki target dalam setiap penerimaan murid baru, misalnya setiap bulan harus ada 20 orang yang mendaftar? Iya, kalau untuk murid baru itu kita tidak punya target, tapi kita punya target itu bahwa anak yang aktif ikut peserta les dan otomatis dia harus bayar di bulan itu dengan mempertimbangkan pengeluaran dan mungkin target laba yang kita terima. Itu pengalaman saya sih sekitar 70 sampai 80 gitu. Ya kalau lebih lah bersyukur, cuma minimal itu sekitar 70-80, karena kalau kurang dari 70 itu akan defisit sehingga akan menghasilkan rugi, tidak ada laba. Untuk penerimaan murid baru akan dibuka setiap saat atau mengikuti pada saat semester baru? Ya itu setiap saat, karena ya itu dia, ini sistemnya sistem bulanan ya, mau kapanpun dia ikut silakan, tapi tentu saja kita melihat kapasitas. Misalkan kalau sudah penuh kapasitasnya guru ya, kapasitas pengajar, itu kita stop untuk penerimaan seperti ini. Apakah les juga terkena dampak dari COVID-19 ini? Bagaimana keadaan dan kondisi les pada saat itu, dan bagaimana Bapak menghadapi kondisi COVID-19 saat itu? Ya seperti yang tadi disampaikan bahwa ya mungkin lebih ke arah berhenti ya les, karena harus ada PPKM, mengikuti PPKM dari pemerintah, dan harus ada ketika PPKM dilonggarkan itu ada biaya tambahan untuk menjaga prokes seperti hand sanitizer dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga ya kita ada beberapa tambahan murid karena orang tua merasa bahwa kurang optimal kalau belajar dari jauh gitu untuk sekolah online. Baik, kita sudah di penghujung wawancara. Terima kasih untuk waktunya, dan semoga lesnya semakin maju dan semakin berkembang juga. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan teori keputusan keuangan, keputusan pemasaran, keputusan SDM, dan keputusan produksi. Di bawah ini adalah nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Rahmatiana Azatunisa, yaitu saya sendiri, Mahdia Indah Hasica, dan yang terakhir adalah Andini. Sebelum memasuki sesi pembacaan materi dan juga hasil wawancara tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat profil badan usaha. Yang pertama, jenis usaha. Jenis usaha yang dirintis adalah usaha jasa lembaga bimbingan belajar dengan beberapa jenis tingkatan sekolah atau kelas, yang terdiri dari TKB Calistung, SD kelas 1 hingga kelas 6, SMP kelas 7 hingga kelas 9 untuk mata pelajaran IPA dan matematika saja, dan ada kelas bahasa Inggris. Yang kedua yaitu nama perusahaan.
perusahaan lembaga bimbingan belajar yang bernama Apzara. Yang ketiga, lokasi. Lembaga bimbingan belajar Apzara ini berlokasikan di Jalan Manunggal nomor 7, Desa Tegal Sawah, Karawang Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang teori keputusan menurut para ahli serta definisi pembuatan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, teori keputusan menurut para ahli. Menurut James A. F. Stoner, menyatakan bahwa keputusan adalah pemilihan di antara alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika, ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Kemudian menurut Prajudi Atmasudiryo menyatakan bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada satu alternatif. Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan sebuah pemecah masalah dari 2 atau lebih alternatif untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Kemudian, yang kedua yaitu definisi pembuatan keputusan menurut para ahli. Menurut James A. F. Stoner kembali menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Kemudian menurut George R. Terry menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif lainnya secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, penyampaian materi dan hasil dari keputusan keuangan, keputusan pemasaran, keputusan SDM, dan keputusan produksi. A. Keputusan keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan mengelola, merencanakan, menyimpan, serta mengendalikan dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Keputusan dalam manajemen keuangan merupakan salah satu tujuan utama untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Di dalam keputusan manajemen keuangan terdapat 3 jenis keputusan, di antaranya yang pertama, keputusan investasi. Keputusan terhadap aktiva yang dikelola oleh suatu perusahaan. Keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan yang menyangkut struktur keuangan. Struktur keuangan tersebut merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal sendiri atau disebut dengan pasiva. Yang ketiga, kebijakan dividen. Kebijakan yang dikaitkan dengan penentu apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Berikut keputusan keuangan lembaga bimbingan belajar Apzara. Yang pertama, membeli peralatan dan persediaan yang dibutuhkan untuk kegiatan bimbel berlangsung. Yang kedua, menggaji pengajar setiap bulan. Yang ketiga, menyusun anggaran sesuai dengan modal yang telah diperoleh. Yang keempat, mengalokasikan dana untuk membuat papan reklame, spanduk, dan lain-lainnya. Untuk hasil dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. B. Keputusan pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Keputusan dalam pemasaran ini merupakan salah satu tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya serta dapat menjadi pemimpin pasar. Di dalam keputusan pasar terdapat latar belakang masalah yang harus diperhatikan, yakni seperti harga, lokasi, promosi, karyawan yang nantinya akan melibatkan terhadap keputusan konsumen. Berikutnya, keputusan pemasaran. Lembaga bimbingan Apzara. Yang pertama, ada menentukan harga les dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat di desa. Dan yang kedua, ada mempromosikan lembaga les melalui sosial media seperti story WhatsApp. Selain itu, memasang papan reklame di pinggir jalan, lokasi tempat les, dan juga spanduk. C. Keputusan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keputusan dalam manajemen sumber daya manusia ini
ialah untuk mengelola ketenaga kerjaan dengan optimal untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Berikut keputusan sumber daya manusia Lembaga Bimbingan Afzara melakukan rekrutmen pengajar les. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mahdiah. D. Keputusan produksi. Menurut Sofyan Asauri, manajemen produksi merupakan kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan sebuah barang atau jasa. Selanjutnya, keputusan dalam produksi ini memudahkan proses pemilihan alternatif atau penggunaan peralatan analisis bagi yang menentukan keputusan, sehingga dapat diketahui bagaimana keputusan yang rasional harus diambil. Secara umum, keputusan produksi terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama, proses produksi, yang kedua, kapasitas, yang ketiga, persediaan, yang keempat, tenaga kerja, dan yang terakhir, kualitas produksi. Berikut keputusan produksi Lembaga Bimbingan Belajar Afzara. Yang pertama, membuat rancangan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membuat modul pelajaran. Selanjutnya, kesimpulan bahwa keputusan-keputusan dalam perusahaan sangat penting, karena dengan keputusan manajer dapat mencapai tujuannya serta dapat memajukan perusahaannya. Adanya keputusan dalam usaha karena adanya permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu, manajer harus dapat merumuskan masalah tersebut, sehingga memperoleh keputusan yang objektif demi keberlangsungan dan kehidupan perusahaan.